Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Hidayat. Saya berasal dari Politeknik LP3I Medan, program studi administrasi bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya yang berjudul Analisis Kepuasan Kerja Karyawan di PT Pos Indonesia Persero Medan. Yang pertama, latar belakang. Setiap perusahaan memiliki goals-goalsnya tersendiri, dan dalam mewujudkan keberhasilan tersebut, perusahaan tidak lepas dari kontribusi karyawan yang maksimal. Untuk itu, perusahaan harus dapat menjaga karyawannya sebaik mungkin. Lebih dari itu, perusahaan harus mengibaratkan karyawan itu adalah aset yang paling berharga yang dimiliki perusahaan. Juga, perusahaan harus memberikan kepuasan kerja maksimal pada karyawan agar karyawan dapat bekerja dengan sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman saya yang telah saya lalui dalam program KKI atau kuliah kerja industri, banyaknya keluhan-keluhan karyawan yang dikeluhkan pada saat menyelesaikan pekerjaan, seperti sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Misalnya kebersihan yang kurang terjaga, koneksi internet yang lambat, serta gaji yang terlambat dibayar. PT Pos Indonesia sendiri adalah merupakan satu di antara badan usaha milik negara atau BUMN yang selayaknya memberikan kepuasan kerja kepada setiap karyawan dengan semangat kerja yang tinggi dari para karyawan, maka akan dapat mempengaruhi karyawannya dalam prestasi kerjanya dan pekerjaan dapat terselesaikan dengan maksimal. Berikutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya, maka perumusan masalah adalah bagaimana kepuasan kerja karyawan di PT Pos Indonesia Persero Medan. Selanjutnya, batasan masalah. Pada umumnya, ruang lingkup suatu perusahaan itu cukup luas karena terbatas waktu dan pengetahuan penulis. Maka, saya di sini sebagai penulis dalam hal ini meneliti kepuasan kerja karyawan di PT Pos Indonesia Persero Medan. Pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan jenjang karir, atasan, pimpinan terhadap bawahan, rekan kerja, vertikal, dan kondisi kerja itu sendiri. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepuasan kerja karyawan di PT Pos Indonesia Persero Medan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Ada 3 hal manfaat penelitian yang harus kita perhatikan. 1. Bagi perusahaan. Bagi perusahaan PT Pos Indonesia Persero Medan sebagai bahan masukan untuk dapat memperbaiki strategi pelayanan dan meningkatkan kinerja karyawan bagi kepuasan pelanggan. Kedua, penulis. Bagi penulis, strategi sarana mengaplikasikan teori yang diperoleh si penulis, dan di sini penulis sebagai saya dari semasa mengikuti perkuliahan. Jadi kita dapat mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari di akademik, dan kita akan bahwasanya ilmu itu teori tidak cukup, harus ada prakteknya langsung. Dan yang ketiga, bagi akademik, bagi program studi administrasi bisnis LP3I, khususnya program studi saya merupakan tambahan kekayaan penelitian studi kasus untuk dapat digunakan dan dikembangkan. Berikutnya, metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di gedung PT Pos Medan yang beralamat di Jalan Putri Hijau nomor 1. Setelah itu ada jenis data. Jenis data yang saya gunakan dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang saya gunakan yang saya kumpulkan melalui satu pihak. Pihak pertama melalui angket atau sering disebut kuesioner. Data yang saya peroleh langsung diisi oleh karyawan PT Pos Indonesia Persero
melalui pengisian kuesioner yang bersifat masih diolah oleh penulisan tangan secara langsung. Dan yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang saya kumpulkan melalui pihak kedua atau yang diperoleh dari karyawan PT Pos Persero Indonesia seperti sejarah perusahaan, aktivitas kerja, dan banyak lainnya. Yang setelah jenis data, kita masuk ke sumber data. Sumber data kali ini saya menggunakan ada dua jenis, yaitu data internal dan data eksternal. Yang pertama data internal, yaitu data yang berasal dari instansi atau perusahaan langsung tempat saya melakukan penelitian. Dan yang kedua data eksternal, yaitu data yang berasal dari luar lingkungan perusahaan bertempat penulis dilakukan penelitian. Dan yang terakhir ada metode analisis data. Metode analisis data yang saya gunakan adalah metode deskripsi komunikatif, yaitu dengan menganalisis data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang saya bagikan kepada karyawan PT Pos langsung. Kemudian untuk mengklarifikasi hubungan motivasi terhadap kinerja karyawan PT Pos Indonesia Persero dengan menggunakan skala Likert sebagai pengukuran dan nilai dari variabel yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang yang tentang fenomena sosial. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.